Bapa, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Kami menyelesaikan mempersembahkan doa malam kami. Kami menyerahkan semua yang kami kerjakan di hadapan Tuhan. Semuanya kami dedikasikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan ketika Tuhan kami muliakan, kami percaya kami semua diberkati seperti yang Tuhan janjikan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Isa alaihi salam, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Nah, saudara sekalian, masih dalam rangka menjawab pertanyaan dari Ibu Endang Susilowati. Sekarang Ibu Endang mengajukan pertanyaan yang kedua, pertanyaan yang lain, yaitu menyangkut mengenai kisahnya Yakub dan Esau di dalam Kejadian pasal 27. Nah, dalam kisah tersebut didokumentasikan bahwa Yakub merebut berkat yang akan diberikan ayahnya kepada Esau dengan cara menyamar menjadi Esau. Ini adalah cara yang licik, merebut berkat dengan cara rekayasa. Nah, pertanyaannya, mengapa Tuhan tetap memberkati Yakub walaupun menggunakan cara-cara yang licik? Nah, untuk menjawab ini sepertinya saya menjawabnya tidak cukup sekali. Dan kali ini kita akan membaca lebih dulu Kejadian pasal 27. Kejadian pasal 27, kita baca ayat 27 sampai 40. Firman Tuhan berkata demikian. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinya lah dia, katanya, sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Setelah Ishak selesai memberkati Yakub dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak ayahnya, pulanglah Esau kakaknya dari berburu. Ia juga menyediakan makanan yang enak, lalu membawanya kepada ayahnya. Katanya kepada ayahnya, "Bapa, bangunlah dan makan daging buruan masakan anakmu agar engkau memberkati aku." Tetapi kata Ishak ayahnya kepadanya, "Siapakah engkau ini?" Sahutnya, "Akulah anakmu, anak sulungmu Esau." Lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, "Siapakah gerangan dia yang memburu binatang itu dan yang telah membawanya kepadaku? Aku telah memakan semuanya sebelum engkau datang dan telah memberkati dia, dan dia akan tetap orang yang diberkati." Sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya serta berkata kepada ayahnya, "Berkatilah aku ini juga ya Bapa." Jawab ayahnya, "Adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu." Kata Esau, "Bukankah tepat namanya Yakub, karena ia telah 2 kali menipu aku?
hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Lalu katanya, apakah Bapak tidak mempunyai berkat lain bagiku? Lalu Ishak menjawab Esau katanya, sesungguhnya telah kuangkat dia menjadi tuan atas engkau, dan segala saudaranya telah kuberikan kepadanya menjadi hambanya, dan telah kubekali dia dengan gandum dan anggur. Maka kepadamu apalagi yang dapat kuperbuat ya anakku? Kata Esau kepada ayahnya, hanya berkat yang satu itukah yang ada padamu ya Bapa? Berkatilah aku ini juga ya Bapa. Dan dengan suara keras menangislah Esau. Lalu Ishak ayahnya menjawabnya, sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi, dan jauh dari embun dari langit di atas. Engkau akan hidup dari pedangmu, dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan terjadi kelak, apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Sampai di situ pembacaan saya. Nah, saudara-saudara, kalau kita mencermati kisah tersebut, walaupun tidak selalu ya, sepertinya memang Tuhan itu ada kalanya tidak memperhitungkan proses untuk mencapai sesuatu itu, sampai hal itu benar-benar terjadi di hadapan Tuhan. Dalam hal ini berkat untuk Yakub tadi. Jadi berkat untuk Yakub itu benar-benar terjadi, walaupun cara mendapatkannya dengan cara-cara yang kurang terpuji, seperti itulah ya. Nah, namun dalam kasus Yakub dan Esau ini tidak dapat dipisahkan dengan peristiwa sebelumnya, yaitu bahwa Esau itu sudah melepas hak kesulungannya kepada Yakub, bahkan dengan sumpah dikatakan ya. Jadi Esau di hadapan adiknya itu bersumpah bahwa hak kesulungannya ditukarkan dengan masakan kacang merah. Nah, ini ternyata di Kejadian pasal 25 ayat 27 sampai 34. Saya baca ya untuk kita. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Rebkah kasih kepada Yakub. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Saud Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Nah, itu saudara. Jadi Esau memang sudah memandang ringan hak kesulungan. Jadi Esau itu lebih cenderung mengutamakan hal-hal yang tampak atau yang jasmaniah, yang lahiriah, daripada hal-hal yang tidak langsung tampak atau yang rohaniah. Jadi yang diperebutkan itu sebetulnya dalam kasus ini tadi, berkat ini tadi, ini kan hanya
ucapan Ishak yang mengucapkan kata-kata berkat, ya, yang diperebutkan dalam hal Yakub dan Esau ini. Namun ternyata dengan pernyataan berkat itu bagaikan surat keputusan seperti itu ya. Jadi yang diberkati, yang diangkat menjadi tuan atas saudara-saudaranya itu adalah Yakub yang lebih muda. Nah, ini tercermin dari ucapan ayahnya tadi yang berkata, sesungguhnya telah kuangkat adikmu menjadi tuan atas engkau dan segala saudaranya menjadi hambanya, dan telah kubekali dia dengan gandum dan anggur. Nah, jadi saudara, sampai Esau menangis meraung-raung minta, apakah berkat itu hanya satu itu ya Bapak gitu. Tapi ternyata memang hanya satu itu ya. Jadi walaupun berupa ucapan, tapi ucapan berkat ini penting. Nah ya, ini bagi orang-orang yang memperhatikan akan sampai kepada pemahaman ini itu saudara ya. Untuk memperoleh berkat itu tentu saja nantinya orang harus berusaha, orang juga harus taat kepada kehendak Tuhan dan seterusnya. Tapi ucapan itu sungguh penting di sini. Dan ternyata ketika setelah diucapkan, maka berkat itu tidak bisa dibatalkan. Sebetulnya kalau hanya membatalkan berkat itu kan tidak sulit ya, tidak sulit ya. Tapi ternyata berkat itu tidak bisa dibatalkan. Nah, dengan demikian maka proses untuk mencapai berkat itu sepertinya tidak terlalu diperhitungkan oleh Tuhan. Ya. Jadi proses yang dengan rekayasa yang bisa disebut licik seperti itu, hanya hal ini tidak selalu saudara-saudara sekalian. Tidak semua kasus semacam itu. Dan kita bisa melihat Yakub dalam hidupnya nanti karena membuat rekayasa yang demikian, dia mengalami banyak kesulitan. Bagaimana dia harus ikut di pamannya yang namanya Laban, kemudian harus bekerja keras selama 14 tahun untuk mendapatkan istri. Nah, ini perjuangan yang tidak mudah. Bahkan ia nanti menderita ketakutan untuk bertemu dengan Esau sampai masa tuanya. Sangat takut sekali ketemu dengan Esau karena merasa akan dibunuh oleh kakak kembarnya itu. Nah itu saudara, ini pergumulan yang tidak mudah. Karena itu contoh atau kita belajar dari kasus ini, walaupun Tuhan itu tidak begitu memperhitungkan proses untuk mendapatkan berkat itu, tetapi contoh dari Yakub ini tidak perlu ditiru. Nanti jawaban yang kedua besok juga masih sekitar ini. Hanya alangkah baiknya jika meraih berkat Tuhan itu dengan cara yang baik, semua berjalan dalam terang dan dalam damai sejahtera dengan semua orang. Jadi nilai yang boleh saya ketengahkan hari ini adalah, meskipun ada contoh seperti Yakub dalam memperoleh berkat, kita tidak boleh meneladani yang buruk. Kekudusan dan kebenaran Tuhan tetap harus kita junjung tinggi. Ya, saya ulangi, meskipun ada contoh seperti Yakub dalam memperoleh berkat, kita tidak boleh meneladani yang buruk. Kekudusan dan kebenaran Tuhan tetap harus kita junjung tinggi. Tuhan dipuji. Amin. Mari kita mempersembahkan doa, melayani Tuhan dengan doa, dan kita akan mendoakan juga nama-nama yang masih dikirim kepada kita dalam minggu ini untuk didoakan di hadapan Tuhan. Kita sembah Tuhan dengan berkata, kuduskan hati ini untuk kami dapat berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin.
kami bersyukur untuk firman-Mu malam hari ini, dan biarlah firman-Mu memberikan pelajaran yang baik buat kami. Kami sekarang berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kami. Mohon Tuhan yang memberikan kesejahteraan, termasuk kota-kota di mana kami tinggal. Tuhan juga yang memberikan kesejahteraan buat kami semua. Kami sekarang juga izinkan berdoa membawa nama-nama yang harus kami naikkan dalam doa saat ini, terutama mereka yang membutuhkan kesembuhan dari Tuhan. Kami mohon Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan kepada nama-nama yang akan kami panjatkan ini. Kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasiah. Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan kepada saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman, dan kepada saudara kami Hepinda Laksa Puspa Dewanti yang akan mengalami operasi besok pagi. Juga untuk saudara kami anak Alek Giovano Wibowo di Salatiga, saudara kami Siti Rondia, saudara kami Cahyani Bagiowati di Semarang, saudara kami Tumbur Nainggolan di Kudus. Kami mohon juga untuk nama-nama yang belum kami sebutkan lagi, tetapi yang bersama dengan kami merindukan kesembuhan dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang memberi. Terima kasih Bapa. Kami sekarang juga berdoa untuk pergumulan selain kesembuhan, yaitu pergumulan dari saudara kami Yohana Asri Sabtorini di Kediri dan saudara kami Warsiti di Purwodadi. Tuhan yang menjawab doa, memberikan terobosan baru, jalan keluar, sehingga pertolongan Tuhan nyata buat kami. Kami mengucap syukur setiap hari Tuhan memberkati kami dengan pekerjaan kami dalam keseharian, bahkan juga pekerjaan pelayanan onsite maupun online. Kami menyerahkan semuanya Tuhan berkati, tertuju kepada kesempurnaan Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, dengan ini setiap hari Tuhan memberikan kepada kami semakin memiliki pengenalan akan Tuhan, percaya diri bersama Tuhan, antusiasme, optimisme, semangat dan bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama dengan Tuhan. Kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus. Semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara-saudara sekalian. Tetap kami mengingatkan bahwa doa malam ini diadakan setiap hari, yaitu pada jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Jika saudara-saudara menghendaki mengikuti live streaming kami, maka silahkan mengikuti pada jam-jam tersebut. Tetapi kalau terlambat, bisa juga membuka renungan yang ada untuk didengarkan kembali sehingga tidak terputus. Ya, karena kalau yang doa pagi pada jam 5 pada hari-hari yang sama, itu renungannya berkesinambungan dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau ada yang menghendaki supaya tidak terputus, bisa membuka kembali renungan-renungan yang sudah ada setelah tayang tentu saja. Dan terima kasih kepada semua yang sudah mendukung. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.